kemudian akan ada perkenalan singkat mengenai profil narasumber, kemudian kita akan ada presentasi dan kemudian diikuti langsung oleh tanya jawab di tiap sesinya. Kemudian kita akan ada penutup di akhir dengan harapannya semoga waktunya bisa kita manfaatkan dengan baik untuk menghasilkan diskusi yang baik juga. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ke mata acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Vice Presiden MKO kepada Bapak Dr. Nurjana Joko. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat pagi juga ya Mas Hanif. Dan kita banyak dari mengundang dari luar. Terima kasih. Tak lupa saya sampaikan juga pada Mas Furkon ya yang sudah mau diundang dalam acara ini. Ya, mewakili tim dari MKO, saya dan juga ada Bu Rima sebagai chairperson di Oceanografi mengucapkan selamat datang di webinar series MKO yang ketiga. Jadi untuk bidang oceanografi kita sudah di series ketiga dari rangkaian webinar MKO. Webinar ini sebagai salah satu kontribusi kami di bidang MKO dalam menyemarakkan kegiatan-kegiatan haji dan sekaligus juga untuk sebagai sarana mendiseminasikan hasil-hasil riset yang ada di MKO, sehingga ya peran MKO di haji juga diharapkan bisa terus semakin berkembang. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para pengisi dan para presenter, Mas Furkon, dan nanti ada Prof. Dodo ya. Dan terima kasih juga tak lupa saya sampaikan kepada para peserta dan para tim dari Oceanografi. Selamat berwebinar, semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Joko atas pembukaannya. Dengan sambutan tadi sekaligus membuka juga secara resmi acara webinar kita hari ini. Dan sebelum saya masuk, saya mempersilahkan Kang Furkon untuk masuk. Untuk menjelaskan, saya akan sebutkan sedikit tata tertib untuk acara kita hari ini. Yang pertama, mohon untuk merubah nama di Zoom-nya menjadi instansi atau nama universitas, kemudian nama lengkapnya. Kemudian untuk kelancaran dan untuk ketertiban acara juga, saya minta untuk mematikan mikrofonnya. Dan pada saat sesi tanya jawab, ada dua mekanisme yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan fitur raise hand, dan kemudian nanti akan saya tunjuk, saya minta untuk open microphone dan kemudian bertanya secara langsung, atau bisa juga menggunakan kolom chat untuk bertanya secara langsung, sehingga mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut juga di chat, atau nanti bisa juga saya kumpulkan pertanyaannya untuk saya tanyakan langsung kepada narasumber. Pertanyaan ya, tata tertib sudah ditampilkan juga di slide untuk pemaparannya, untuk diskusinya dan tanya jawabnya. Sekarang berhubung narasumber kita yang selanjutnya, Mas Widodo Setio Pranowo sudah hadir, saya ingin lanjut ke topik yang selanjutnya gitu. Ya. Mas Widodo sudah oke, nyambung? Halo, ya mohon maaf Halo. nih terlambat. Guten Morgen, Herr Furkon Aziz yang lagi di Jerman. Pak Mas Hanif, selamat pagi. Di sana masih pagi ya Mas? Udah pagi sarapan Mas, belum? Iya, jam 8, belum jam 8, 8 kurang. Udah sarapan? Belum, habis subuhan langsung stay.
Ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, mohon maaf nih, ini tadi terpaksa saya tinggalkan yang apa namanya yang lagi seru nih debat masalah Laut Natuna Utara. Waduh. Ya, ramai lagi ya Mas ya. Iya, saya udah janji duluan ya dengan Mbak Aida, tiba-tiba diserobot ya. Tapi ya wes kita cobalah sampai seberapa nanti baru ini. Jadi matur Ya. nuwun. Nih mohon maaf terlambat. Ya. Yap. Eh, ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya izin menyampaikan background-nya Mas Widodo sebentar ya. Mas Widodo ini dari segi pendidikan memang fokus di kelautan, kemudian geofisika meteorologi di ITB untuk S2-nya, dan yang ketiganya Mas Widodo ini di teknomatematik Jerman. Ini berarti fokus ke matematika gitu ya Mas ya? Untuk S3-nya sendiri atau gimana Mas? Iya ke modeling Nah, kebetulan modeling tsunami, memodelkan tsunami. oke. Dan dari pengalaman mengajar sendiri, Mas Widodo ini sempat jadi visiting professor atau masih Mas di Brawijaya? Masih berlangsung. Iya. Dan dari publikasi bisa kita lihat, mungkin nanti bisa lihat profilnya Mas Widodo di Google Scholar. Dari segi penelitiannya banyak sekali. Kemudian dari segi organisasi, Mas Widodo juga aktif sebagai advisory board-nya MTCRC ya Mas ya? Iya. Mungkin kita bakal ketemu ke depannya di situ sih Mas. Ya, mungkin sekian dari segi background-nya Mas Widodo. Mas mau dicoba share screen-nya dulu? Ya, saya coba dulu ya. Saya coba dulu. Ya. Semoga lancar. Oke. Apakah sudah kelihatan? Yep, udah kelihatan Mas, jelas. Kelihatan ya. Oke. Ya, silakan Mas, saya persilakan langsung nih. Ya, terima kasih Mas Hanif. Ini pertama kali saya ikut dalam seminarnya Hagi. Gitu. Sering dengar sih, tapi belum pernah ikutan begitu. Terutama dari dulu pimpinan saya, bos saya, Pak Dr. Agus Supangat, kemudian pembimbing saya waktu di ITB, Profesor Nining Sari Ningsih waktu itu. Sering dengar tentang Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Untuk kali ini, setelah berdiskusi dengan Mbak Aida, maka saya akan menyampaikan terkait dengan dinamika arus pusaran di Samudra Hindia. Kebetulan memang cukup menarik bagi saya dinamika untuk arus pusaran ini karena tahun 2004-2005 saya sempat magang di CS Aero di Australia yang kalau pagi tugas saya adalah merakit Argo Float gitu. Kalau setelah makan siang kerjaan saya adalah melakukan quality control dari data-data Argo Float yang sudah di-deploy di laut yang kemudian diterima oleh stasiun bumi yang di CS Aero nanti sebelum kemudian ditaruh di website maka akan dilakukan quality control gitu. Jadi rutin kerjaan saya seperti itu gitu. Selain saya juga mendeploy beberapa Argo Float yang di APX yang warna kuning, saya juga sempat membantu Argo Float-nya Cordi. Cordi ini adalah kalau sekarang namanya KIOS, Korea Institute of Ocean Science Technology, dulu namanya Cordi gitu. Jadi Cordi beli barang belum jadi, dikirim ke CS Aero, kemudian saya rakit, kemudian saya tes apakah bisa komunikasi, diterima sinyalnya oleh Cordi di Korea, kemudian habis itu kemudian Argo Float ini dititipkan di kapal Aurora Australis yang rutin dari Hobart ke
ke Kutub Selatan, kemudian di deploy si Argo Float ini di Southern Ocean gitu. Jadi apa namanya, kalau ada orang bilang oceanographer kering gitu kan ya, jadi nggak pernah nyemplung ke laut, jadi cukup robotnya saja yang dicemplungkan gitu. Cukup menarik itu memang dengan data-data Argo Float ini sebetulnya saya juga jadi semakin bisa memahami juga kondisi-kondisi dinamika yang ada di laut gitu, dan ternyata setelah saya bongkar lagi gitu itu menjadi semakin menarik karena memang interaksi antara apa namanya ya, batimetri sebagai wadahnya itu, kemudian sirkulasi arusnya, interaksi dengan atmosfer itu menjadi semakin menarik. Saya juga sempat terus tahun 2005 dengan tim dari Jerman melakukan apa namanya, melihat data paleo begitu, melihat 50.000 tahun yang lalu, apakah memang kayak misalnya Arlindo dan monsun itu juga memang terjadi ketika 50.000 tahun yang lalu begitu. Beberapa coring dilakukan, terus kemudian data-data survei batimetri arus CTD juga dilakukan begitu. Survei pesisir di selatan Jawa juga pernah saya lakukan tahun 2006 pasca tsunami. Jadi cukup menarik juga karena ini pertama kalinya saya bersentuhan dengan tsunami itu tahun 2006 gitu. Sebelum saya kemudian ke Jerman untuk program Jerman Indonesia Tsunami Early Warning System di tahun 2007 begitu. Kembali dari Jerman, saya diserahi tugas untuk berkolaborasi dengan Tiongkok, dengan para peneliti Tiongkok dari First Institute of Oceanography untuk melakukan pemantauan Java upwelling variety gitu. Jadi beberapa kali cruise dilakukan mulai dari tahun 2009 sampai 2013, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di barat Sumatera, dan hasilnya sangat menarik bahwa peningkatan suhu yang terjadi di barat Sumatera atau di selatan Jawa ini justru kemudian memicu pergerakan angin yang kemudian bisa membangkitkan iklim ekstrim di Cina. Contohnya yang terjadi ketika baru-baru ini saja tahun 2021 ketika Juli itu sempat terjadi yang di daerah Hunan itu terjadi banjir besar. Itu sebetulnya juga ada pengaruh dari selatan Jawa gitu. Kemudian tahun 2016 juga sempat aktif di IORA begitu, di Indian Ocean Rim Association, terutama ketika berdiskusi bagaimana kemudian membantu negara-negara yang masih memerlukan bantuan di negara-negara di sepanjang Samudra Hindia yang memerlukan pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk ocean forecasting. Di 2003 hingga sekarang saya aktif mengajar di sekolah kedinasan di TNI, antara lain di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, di Sespo TNI, di Sespo TNI AL, di Pusdik Hidros TNI AL, dan juga di Pushidros TNI AL. Jadi di sini sekaligus juga supaya ilmu-ilmu saya yang saya pelajari juga tidak hilang gitu. Karena kemungkinannya begitu melakukan riset di KKP tidak semuanya bisa digunakan dengan optimum gitu. Jadi intinya adalah yang akan saya sampaikan sebetulnya adalah terkait dengan sirkulasi air laut gitu. Di mana sirkulasi air laut ini tentunya juga ada yang membawa berkah, tetapi ada juga di satu sisi yang dia tidak membawa berkah gitu. Kemudian malah membawa suatu bencana begitu. Jadi
menarik sekali kalau kita melihat tentang sirkulasi air laut ini, terutama ketika kita bicara Samudra Hindia yang cukup luas, cukup besar, begitu kan ya. Dan peran dari sisi dari Indonesia itu sangat penting gitu terhadap interaksi laut atmosfer yang ada di bumi ini gitu. Pasti sudah pada tahu semua ketika kita bicara Indian Ocean Dipole, kita bicara tentang ENSO begitu. Jadi itu adalah hal yang menarik. Tambah lagi ketika kemudian batimetri yang ada di perairan Indonesia ini menjadi sangat kompleks gitu ya, sehingga intinya adalah sirkulasi air laut itu adalah mengikuti wadahnya gitu kan. Jadi bentuk air itu mengikuti wadahnya gitu kan. Jadi kalau wadahnya seperti mangkok, maka ya harusnya kemungkinan dia akan berpusar-pusar di sekitar situ gitu. Tetapi kalau misalnya kemudian ketika posisi lapisan permukaan airnya itu sudah berada di atas gitu, tidak terlalu dalam, tentunya dia akan lebih free flow gitu, dia lebih mengalir ke tempat-tempat yang lain. Nah, sebetulnya biasanya kita sudah terbiasa kalau melihat arus itu sebagai gambar vektor, gambar panah begitu ya. Tetapi sebetulnya arus itu adalah representasi dari aliran massa air. Jadi kalau kita melihat misalnya animasi hanya sebetulnya ini adalah warna skalar seperti itu, sebetulnya kita juga sudah bisa melihat bagaimana arus itu mengalir gitu. Kemudian kita bisa juga melihat bagaimana liukan-liukan, pusaran-pusaran yang terjadi di degradasi warna-warni ini gitu. Jadi kita sebetulnya sudah bisa melihat begitu adanya kompleksitas dari sirkulasi yang ada di permukaan air laut ini gitu. Terutama katakanlah misalnya ketika terjadi perbedaan salinitas saja antara salinitas yang lebih fresher gitu, yang tawar ketika bertemu dengan salinitas yang tinggi, itu juga akan menghasilkan arus pusaran begitu. Kemudian kalau misalnya ada arus yang vertikal naik dan ketemu dengan arus yang vertikal turun gitu ya, tentunya itu juga akan menghasilkan arus pusaran gitu. Jadi sebetulnya sangat menarik begitu kalau misalnya memang kita ingin mendalami lebih detail terkait dengan arus pusaran. Nah, kemudian terutama Indonesia itu menjadi menarik karena memang secara geografis terbagi menjadi dua batimetri yang begitu signifikan. Yang bagian barat lebih dangkal, bagian yang timur kemudian dia lebih dalam gitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat sama-sama kitab kuningnya oceanographer itu kan bukunya Wirtke ya. Di bukunya Wirtke itu kalau kita ngelihat ada pasang surut gitu. Pasang surut itu kemudian di Indonesia itu seperti ada empat deliniasi atau 4 zonasi tipe pasang surut yang berbeda gitu, ada 4 gitu. Tetapi memang lebih banyak karakter yang berbeda adalah ketika di Indonesia Barat gitu. Ketika di Indonesia Timur itu hampir cenderung sama, sudah campuran begitu. Jadi itu juga tidak lepas dari pengaruh dari kondisi batimetri begitu. Karena memang yang pengaruh diurnal dari Pasifik, kemudian semi diurnal dari Samudra Hindia, kemudian dia masuk di perairan timur Indonesia. Jadi karena dalam posisinya dia bisa lebih cepat teraduk, sehingga di situ kan tipenya lebih banyak kecampuran. Itu yang menarik ya, sehingga memang secara physically Indonesia memang menjadi hub antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Dan ini yang menarik gitu, saking kompleksnya dinamika laut yang ada di Indonesia gitu, kemudian Kementerian Kelautan Perikanan waktu zamannya Bu Susi kemudian ingin membuat
dua stasiun lagi untuk mengamati Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifiknya kemudian dinamain dengan Morotai Integrated Aquarium and Marine Research Institute, kemudian yang satu lagi Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute gitu. Jadi di sini supaya sebetulnya bisa tempat untuk meneliti gitu ya, tidak hanya sebagai tempatnya para peneliti saja yang ingin meneliti di situ, tapi kalau ada mahasiswa yang ingin magang, yang ingin kemudian fokus meneliti, itu bisa ada tempatnya begitu. Nah, ini penampakannya yang di Pangandaran gitu ya. Jadi gedungnya sudah bagus gitu ya. Kemudian memang ada mesnya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nanti ada teman-teman yang ingin ke sana, ingin lihat akuariumnya seperti apa begitu, ikannya seperti apa gitu ya. Monggo begitu bisa berkunjung ke Pangandaran gitu ya. Kemudian begitu kemudian kita sandingkan dengan institut riset yang lain yang sudah dipunyai oleh Pusat Riset Kelautan, maka ini menjadi semakin menambah simpul begitu, karena sebetulnya ini di Bungus ya, Bungus itu dekat Teluk Bayur gitu ya, masih Provinsi Sumatera Barat. Ini juga sudah ada gedung, sudah ada mooring buoy, sudah ada boat dan beberapa peralatan oceanografi shallow water begitu, plus ada AWS yang dibangun juga bersama kolaborasi dengan First Institute Oceanography untuk memantau interaksi antara Samudra Hindia, terutama yang di Samudra Hindia Timur begitu. Kemudian juga untuk melihat kerentanan pesisir, terutama misalnya kalau ada gempa dan lain sebagainya. Tetapi juga peneliti-peneliti di sini juga ada yang mempunyai kepakaran di bidang arkeo juga, sehingga sangat membantu bagaimana mengeksplorasi dari potensi arkeologi maritim dan wisata bahari yang ada di Sumatera Barat gitu. Contohnya ada suatu lokasi yang menarik di laut gitu ya. Ketika teman-teman meneliti di sana menyelam, jadi di bawahnya itu dia menemukan kayak tube gitu ya, kayak tube. Nah, itu mengeluarkan air tawar. Jadi di dalam laut, tetapi dari dasar lautnya itu kemudian malah mengeluarkan air tawar gitu kan. Dan ini menjadi hal yang menarik gitu. Jadi itu mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut. Sementara ini ya digunakan untuk wisata gitu, belum digunakan untuk apa-apa lagi. Kemudian masih ada di sini institut instalasi penelitian sumber daya air laut dan mineral laut di Pamekasan di sini, yang fokusnya mencoba membuat berbagai peralatan dalam rangka untuk mengoptimalisasi kualitas dari garam-garam yang ada di Madura begitu. Kemudian ada lagi di sini yang di Wakatobi. Ini di Wakatobi juga menarik, mungkin kalau ada yang berminat begitu. Jadi di sana itu kan karena mungkin dulunya bekas kaldera kali ya. Jadi kemudian jadi kayak mangkok gitu, tapi kemudian puncak-puncaknya itu jadi pulau-pulau kecil itu kan. Nah, jadi itu kayak tamannya internal wave sebetulnya di situ gitu. Jadi kalau ada yang suka dengan riset terkait internal wave juga mungkin bisa di sana pasang alat dan lain sebagainya. Oke, nah terakhir yang ada di BROL itu ada di sini di Perancak di Bali, itu yang memang sampai saat ini masih operasional. Ada dua ground receiver satellite di sini, ada yang optis maupun ada yang radar, sehingga bisa mendapatkan data dari kedua satelit tersebut. Masuk ke dinamika pusaran gitu ya. Jadi sebetulnya
pusaran arus itu bisa terjadi di mana saja, bisa di bumi belahan selatan maupun di bumi belahan utara. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat bahwa, sebentar, saya mau pakai mic supaya soalnya tes 1 2 3. Nah, jadi yang menarik adalah ketika di bumi bagian selatan itu sikloniknya itu adalah searah jarum jam, kemudian antisikloniknya adalah berlawanan jarum jam, dan itu berbeda ketika arah putarannya yang ada di bumi bagian utara begitu. Dan ini yang menjadi menarik begitu. Untuk kesempatan ini saya tidak memaparkan yang di bumi bagian utara, tetapi karena topiknya Samudra Hindia maka saya memaparkan yang di bagian Samudra Hindia. Nah, yang menarik adalah bahwa selama ini secara teori saya hanya mendapatkan waktu itu ya, ketika masih mahasiswa, hanya mendapatkan pengetahuan bahwa di selatan Jawa itu hanya ada upwelling gitu kan. Tapi setelah kemudian kita coba identifikasi, ternyata itu tidak hanya upwelling saja, tetapi ada downwelling juga begitu. Dari data-data ArgoFloat juga banyak menunjukkan hal itu gitu ya. Bahkan ada downwelling itu yang bisa sampai 600 sampai 750 meter ke bawah gitu. Jadi cukup kencang gitu ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang merah itu adalah upwelling, yang hitam adalah downwelling. Jadi di bagian yang laut lepas itu memang kelihatan bahwa ada upwelling dan downwelling yang acak gitu ya, yang ada yang berdekatan, ada yang agak berjauhan begitu ya. Ini yang menjadi menarik gitu, dan saya rasa ini yang menjadi sebuah sistem yang kemudian menjaga bahwa di selatan Jawa itu menjadi subur begitu karena adanya fenomena upwelling dan downwelling ini. Jadi ketika kemudian kami mengamati di beberapa kedalaman, kemudian juga di setiap bulan begitu ya, itu juga sangat dinamis gitu ya, sangat dinamis pola pergerakan upwelling dan downwellingnya. Kemudian diameternya pun, diameter arus pusarannya pun itu juga berbeda-beda. Ini yang menjadi menarik begitu. Dan dia memiliki kekuatan hanya beberapa, ada yang bisa sampai 200 meter gitu baru menghilang gitu. Tapi ada juga yang mungkin hanya sampai 50 meter baru menghilang gitu. Dan itu terjadi variabilitasnya dalam waktu mingguan begitu. Nah, yang menarik lagi begitu, ketika kemudian kami coba overlay dengan data ikan tuna sirip kuning gitu. Ini ada yang menarik gitu, yang menarik bahwa sebentar saya coba pakai laser pointer. Nah, di sini yang bulatan-bulatan kuning itu adalah ikan yellowfin tuna. Di sini dia mendekati dari arus pusaran yang siklonik, yang merah atau indikator dari upwelling. Sementara di sini juga didekati juga gitu. Jadi ternyata juga dia dekat baik di arus pusaran yang siklonik maupun yang antisiklonik gitu, atau yang downwelling gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan berikutnya gitu kan, ngapain sih ikan tunanya suka mepet di tepi-tepinya si arus pusaran ini kan gitu. Dan sukanya di tepian Mas gitu, nggak mau di tengah dia gitu. Jadi mungkin takut ya kalau misalnya di tengah dia malah ke bawah ke atas gitu ya, terlempar ke atas, atau dia malah ke bawah, semakin tenggelam ke bawah gitu kan. Jadi dia hanya main di tepi-tepinya saja. Ini yang menarik gitu. Nah, temuan yang menarik lagi gitu ya, ternyata ketika kami coba plot, yang bulatan-bulatan hitam itu adalah data posisi koordinat kapal penangkap ikan tuna.
Nah, ketika kita taruh di situ, kita bisa lihat sama-sama bahwa lah kok kapal-kapal itu tanpa mereka sadari gitu ya, itu juga posisinya berada di daerah tepi-tepi arus pusaran itu, Mas, gitu. Jadi menarik gitu ya. Itu jadi sinkron nih dengan data yang tadi yellowfin tuna tadi, kemudian juga dengan yang kapal-kapal penangkap tuna. Jadi sukanya di tepi-tepi arus pusaran gitu. Nah, dan katakanlah contohnya bahwa banyak banyak si kapal-kapal itu yang ngumpulnya itu di sekitar selatan Bali sampai selatan Sumba ya, selatan Sumba, selatan Sumbawa gitu. Dan ternyata kalau dari sisi teori gitu, ternyata memang di selatan Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa itu di sini ternyata katanya ada spawning ground dari yellowfin, bukan yellowfin, sorry, southern bluefin tuna atau ikan tuna sirip biru gitu. Jadi menarik begitu, apa namanya? Memang biasanya kalau sudah kapal ikan yang sudah lama menangkap ikan, tentunya kan juga dia sudah hafal ya daerah-daerahnya, dan ternyata memang ini sesuai dengan tempat fishing ground, spawning ground di situ gitu. Jadi di sini adalah kalau kita bisa bilang ini adalah tempat apa ya? Kita itu jadi babysitter gitu ya, babysitter gitu kan, mengasuh bayi-bayinya tuna gitu, bayi-bayinya southern bluefin tuna. Cuman gedenya sebetulnya nggak di sini, gedenya nanti dia akan ikut lowin current itu ke arah menyusuri pantai barat Australia, dan lebih banyak gedenya nanti di selatan Australia gitu. Jadi kita hanya kebagian jadi babysitternya doang gitu. Ini yang menarik. Nah, kemudian kalau dari hasil penelitiannya Mbak Anastasia Rita Dwi Kuswardani tahun 2013, ini juga menarik begitu ketika kemudian Mbak Anastasia ini mencoba membuat tentang upwelling index. Nah, upwelling indexnya ini kemudian di-overlay dengan pertumbuhan klorofil dan kemudian produksi dari tangkapan ikan cakalang. Dan ternyata memang sinyalnya cukup menarik begitu. Jadi ada delay, ada jarak waktu antara kapan kemudian si upwelling terjadi, kemudian peningkatan klorofil, dan kemudian si tangkapan dari cakalang ini juga semakin meningkat gitu. Dan itu didapatkan tidak hanya oleh kapal-kapal yang menuju ke arah ZEE keluar jauh sana, tetapi juga kapal-kapal yang juga dekat beroperasinya juga dekat di pesisir begitu. Jadi itu hal yang menarik gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sama-sama sebetulnya di selatan Jawa itu klorofil banyak itu sebetulnya ketika mulai dari Juni. Jadi Juni, Juli, Agustus gitu ya, sampai Oktober atau November gitu. Itu klorofilnya di selatan Jawa ini yang banyak begitu. Kebalikan dengan yang di utara Jawa. Di utara Jawanya itu lebih dominan ketika Desember sampai Mei begitu. Jadi ini hal yang menarik begitu ya. Nah, ketika kemudian klorofil ini banyak di pesisir selatan Jawa gitu ya. Kemudian bagaimana mekanismenya ini juga kemudian bisa mensupport ikan-ikan yang hidupnya di tengah laut lepas yang jauh dari pesisir selatan Jawa, itu yang menjadi hal yang menarik begitu. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dari statistik kapal-kapal ikan, ini tahun 1997 ya, Januari, April, Juli, Agustus gitu. Kita lihat sama-sama ini sebetulnya lokasinya tidak terlalu jauh berubah, mungkin hanya bergeser sedikit ya, terus sebarannya agak meluas gitu. Kadang-kadang
Kayak yang Juli sama Agustus itu malah dia kayak lebih terfokus gitu, areanya lebih terfokus begitu, ketimbang ketika Januari sama April ya. Nah, ketika ini antara tahun 2008-2009 gitu, itu juga menarik ternyata. Jadi kelihatan banget yang berangkat dari Pelabuhan Benoa itu treknya ya menuju di daerah ya sekitar sini di luar ZEE gitu ya, di luar ZEE kebanyakan ngumpul ya. Kemudian di selatan di selatannya antara Jawa Timur sampai selatannya Lombok gitu. Kemudian yang berangkat dari Pelabuhan Nizam Zahman Jakarta gitu ya, itu dia juga ke selatan juga gitu, ke selatan juga sudah malah lebih jauh daripada batas ZEE gitu ya. Kemudian yang berangkat dari Bengkulu gitu ya, ini juga areanya juga cukup jauh lepas dari ZEE gitu. Dan ini tadi secara sekilas itu juga terlihat tadi gambar-gambar yang tentang arus pusaran tadi juga wilayah-wilayah inilah di luar ZEE inilah juga banyak adanya arus pusaran yang baik siklonik maupun yang antisiklonik. Nah, itu yang menarik gitu. Nah, kembali lagi ke mekanisme bagaimana kemudian si klorofil yang dari selatan Jawa kemudian bisa mensupport ikan-ikan yang dilepas pantai. Jadi ini contoh gambar ketika bulan Agustus ya. Ini tahun 2003 di sini ada mesoscale eddy begitu, arus pusaran yang cukup luas, gede gitu ya. Itu karena apa namanya ya? Di sini terlihat yang merah ini adalah klorofil gitu ya. Kemudian ini ketika posisinya di sini ketika bulan Juni, Juli, Agustus itu adalah kondisi arus yang datang dari Selat Makassar lurus ke selatan menuju Selat Lombok itu kencang. Jadi begitu ini seperti didorong menuju ke selatan. Jadi ini keseret nih si klorofil yang di ujungnya Banyuwangi sama di selatannya Selat Bali itu dia kedorong ke selatan, tetapi ketika menjauh hampir di lintang -10, kemudian dia apa namanya dia didorong oleh arus yang oleh angin atau arus yang dari arah tenggara sehingga dia jadi muter seperti ini gitu. Jadi ini menarik sekali. Jadi seperti kayak ada arus pusaran yang sangat besar. Dan yang menarik adalah yang bulatan gede warna-warni ini adalah Argo float gitu ya. Kemudian ketika kita ekstrak ini menjadi menarik begitu karena ternyata tren dari Ocean Primary Productivity ya yang dihitung berdasarkan klorofil yang ada gitu, yang ini garisnya adalah hitam, itu adalah memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan suhu yang di kedalaman sekitar 10 meteran atau 10 desibar gitu, kedalaman 10 meteran gitu. Jadi menarik sekali gitu. Tapi begitu kemudian dicoba dikorelasikan dengan suhu yang di kedalaman 100 meter, korelasinya berkurang gitu. Jadi mungkin ini karena juga data Argo float dia juga dia dinamis, dia bergerak secara spasial dan waktu begitu ya. Jadi apa namanya korelasi yang di kedalaman 100 meter ini enggak begitu bagus, tapi ini bisa menjadi tantangan juga sebetulnya untuk melihat lebih detail lagi bagaimana karakter dari arus air dan kemudian suhu yang ada di kedalaman 100 meter gitu. Nah, saya akan fokuskan coba melihat yang di mesoscale eddy ini gitu. Jadi ketika di tahun 2004 gitu ya, tapi di bulan Oktober karena datanya memang pas saya dapatnya hanya yang Oktober waktu itu. Nah, ini juga menarik begitu. Jadi hasil dorongannya yang dari arah tenggara itu semakin kuat gitu ya, semakin kuat. Jadi
kelihatan yang klorofilnya yang dilepas pantai selatan Jawa itu juga semakin kedorong menuju ke arah barat begitu. Sementara ini kelihatan juga bahwa yang tadinya di bulan Agustus klorofilnya itu di mulut selatannya Selat Bali, kemudian ketika Oktober si klorofilnya sudah masuk kedorong masuk ke dalam Selat Bali gitu. Jadi full di sini gitu. Itu yang menarik begitu. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara Selat Bali maka di situ ada spesies ikan lemuru ya, lemuru Selat Bali yang memang dia katanya teman-teman peneliti perikanan itu memang unik begitu. Walaupun sebetulnya masih ada jenis-jenis ikan lemuru yang lain kayak makarel dan lain sebagainya. Mohon maaf saya tidak bisa menerangkan lebih detail terkait dengan ikan, tapi kurang lebih seperti itu ya. Dan yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat secara arusnya pada kedalaman 40 meter begitu ya, maka kita bisa lihat sama-sama di sini seperti ada jalur nih. Seperti ada jalur ya. Di sini dari Filipina nih timurnya Mindanao gitu, kemudian ini panahnya bergerak ke selatan masuk ke Laut Sulawesi, kemudian di sini karena di sini ada daratannya Kalimantan, dia berbelok gitu ya, berbelok masuk ke sini ke mulutnya Selat Makassar, kemudian dia bergerak lagi melintasi Selat Makassar gitu ya, kemudian dia turun, kemudian dia menuju ke arah di sini ada terjadi percabangan di sini kelihatan sekali kan. Ini ada yang bercabang masuk ke Flores, kemudian ada yang bercabang lurus ke sedikit ke arah barat daya, lalu masuk ke Selat Lombok. Nah, kemudian keluar dari Selat Lombok di sini ini hal yang menarik di sini. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di sini, jadi sebagian mungkin ada yang melipir menuju ke Selat Bali yang dari arah Selat Lombok, tetapi di sini ternyata secara umum dia menujunya jauh banget, menuju ke lepas hampir ke lintang 10, melebihi lintang 10 malah. Tetapi kemudian dia berbelok nih. Ada yang berbelok kembali menuju ke arah utara gitu. Nah, ke arah utaranya itu ini nabraknya ini di sekitar Perigi. Baru kemudian dia nyusur pantai selatan Jawa Timur, nyusur ke arah Banyuwangi, baru kemudian belok masuk ke Selat Bali. Ini yang menarik begitu. Ini bulan April, ini bulan Oktober, kita lihat sama-sama juga selain yang gambar panah, kita juga bisa melihat adanya dari salinitas ya. Kalau yang di bulan April kemungkinannya memang salinitasnya itu tidak begitu bercampur ya, karena yang warna merah yang dari Samudra Pasifik ini kayaknya hanya sampai di sini nih, sampai di Selat Makassar, tapi setelah di Kanal Labani ini kayaknya sudah terencerkan begitu, sudah terencerkan gitu, sehingga kemudian ketika yang keluar dari Selat Lombok ini kayaknya lebih banyak yang berasal dari Laut Jawa gitu. Kelihatan di sini dia salinitasnya lebih rendah ya, karena kan Desember, Januari, Februari kan biasanya musim hujan ya. Jadi banyak yang sungai yang dari Kalimantan terus di Sumatera, Jawa itu yang kemudian masuk ke Laut Jawa, dan kemudian ini dia mengalir dan di sini bergabung belok menuju ke arah Selat Lombok gitu. Nah, ini menarik begitu. Tapi kalau Oktober kita lihat sama-sama di sini probabilitas dari salinitas yang dari Samudra Hindia ini merah semua nih, jadi cukup tinggi, jadi masuk ke sini nih, masuk ke perairan Indonesia, kemudian keluar di Samudra Hindia gitu. Nah, kemudian ini yang Agustus ya, ini yang gambar B dibesarkan. Ini yang saya maksudkan bahwa
di sini arus tadi yang dari arah Selat Lombok ya kenceng, ternyata dia menuju jauh sekali sampai ke Litang 10. Dan di sini kemudian dia berpusar begitu. Dia balik gitu. Ada yang kemudian menuju ke arah utara ya, tapi dia juga ada yang muter balik lagi gitu. Jadi dia berpusar jadi menjadi eddy gitu. Nah, ketika yang arus yang ini ada yang menuju ke utara, ketika pas nabrak di daerah Jawa Timur itu, kemudian dia berbelok ke arah timur, kemudian menyisir pantai barat, pantai timur, pantai selatan dari Banyuwangi, Jawa Timur, kemudian melipir ke semenanjung yang Banyuwangi ini, kemudian dia masuk ke Selat Bali. Jadi ini hal yang menarik ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita lihat yang di sini ini juga ada arus pusaran begitu di Laut Bali, karena dia kan bentuknya kayak mangkok tuh kan. Begitu makin dalam ya dia harusnya hanya muter-muter di situ aja gitu. Jadi apa namanya ya, intinya adalah arus itu, aliran air itu memang dia akan mengikuti bentuk dari wadahnya itu sendiri begitu secara simpelnya. Kemudian kita lihat sama-sama gitu ya. Ini saya kotakin, ini adalah perigi ya, ini adalah perigi gitu ya. Dan bagaimana ini ketika terutama arus-arus yang keluar dari Selat Lombok ini menjadi sangat menarik begitu ya. Karena tadi jadi arus pusarannya itu selalu ada di sekitar situ gitu ya. Dan itu yang menjadi menarik gitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan dari para peneliti, kebetulan saya dari tahun 2019 membantu Profesor Aida Sartimbul gitu dari Universitas Brawijaya. Sampai sekarang ini lagi menginvestigasi apakah ada konektivitas begitu ya antara lemuru yang di Filipina gitu ya. Kalau kita lihat tadi apakah yang di daerah Filipina itu dia memang ada mempunyai hubungan gitu dengan yang ada di Selat Bali dan yang ada di Perigi begitu. Nah, yang menarik dari apa yang ditemukan oleh mahasiswa S1, S2, S3-nya Prof. Aida, bahwa mereka melakukan sampling begitu ya di Perigi, di Selat Bali dan kemudian di Selat Madura, kemudian melakukan analisis DNA. Nah, dari saya nggak begitu paham bagaimana cara bacanya ini hasil analisis DNA, tapi kira-kira kita kalau kira-kira saja bahwa garis-garis ini adalah garis konektivitas begitu ya. Terus kemudian di sini ada kata Filipina ya. Berarti ini SL ini kayaknya lemurunya, ikan lemurunya, kemudian Filipina adalah lokasinya, ini ada Filipina, kemudian PR ini kayaknya Perigi. Gitu. Kemudian di sini ada lagi Lombok. Jadi kayaknya memang seperti ada keterkaitan begitu, keterkaitan antara DNA ikan lemuru yang ada di Filipina dengan yang ada di Perigi, dan itu menjadi hal yang menarik begitu gitu, bahwa sebetulnya dari ketika kita ingin berbicara sumber daya alam laut secara komprehensif, maka memang kita harus kolaborasi, tidak hanya istilahnya yang bermain di bidang perarusan saja, fisik gitu, bermain sendiri, kemudian yang di biologi DNA bermain sendiri, kemudian yang di kimia bermain sendiri, tapi kemudian diperlukan kolaborasi begitu supaya kita bisa lebih memahami apa yang terjadi di laut, kemudian kita bisa membuat suatu perencanaan terkait dengan pengelolaan sumber daya laut, atau kemudian memikirkan ide-ide yang lain gitu, ide-ide terobosan, misalnya bagaimana menambah kapal-kapal yang memang bisa tahan terhadap gelombang dan lain sebagainya, supaya tidak tergantung dengan monsun katakanlah atau musim gelombang gitu, jadi tetap bisa mengambil ikan di tempat-tempat yang jauh. Mungkin kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Kalau ada kesalahan atau ada hal yang memang tidak pas, monggo saya diberikan koreksi, sekalian saya juga bisa belajar dari teman-teman dari Himpunan Ahli Geofisika Indonesia yang ada di sini. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih Mas Hanif. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Mas Dodo atas pemaparannya. Kita tadi diperkenalkan juga beberapa pengalamannya Mas Dodo ya dari ini cukup kalau menurut saya cukup hulu ke hilir ya Mas ya. Pengalamannya dari modeling ada, dari survei tadi tsunami ada, dan deploying alat juga ada ya Mas ya, tentang Argo Float ya. Kebetulan aja. Kebetulan aja. Ya, sambil saya mengundang kembali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke Mas Dodo. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Rani Supu Sepa. Ada dua pertanyaan, Mas. Yang pertama itu, dengan adanya data terkait kelautan ini, apa yang bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi maritim dan juga mitigasi bencana? Dan yang kedua terkait juga mengenai penanganan sampah laut gitu. Kira-kira. Oke, jadi ya terima kasih Mbak Rani ya. Terima kasih sudah hadir. Tadi juga hadir di diskusi tentang Natuna. Ternyata juga hadir di sini juga. Terima kasih nih. Saya manggilnya Mbak Aan ya. Pertanyaannya menarik ya. Dan jawabannya bisa banyak sekali nih. Ya, jadi memang kalau sudah berbicara terkait dengan fenomena laut, fenomena aliran massa air, kemudian kita bisa melihat sebetulnya apa namanya ya, tadi potensi dari arus pusaran tadi, kemudian adanya upwelling, kemudian kapan kemudian bisa diprediksi kira-kira si apa namanya si ikan tuna tangkapannya akan berlimpah gitu, atau kemudian lemuru ya, kayak lemuru itu sangat rentan sekali terhadap fenomena telekoneksi sebetulnya. Jadi secara atmosferik gitu dia bisa terdampak oleh fenomena ENSO gitu. Kemudian tapi secara airnya juga, karena posisinya dia menjadi bagian dari Samudra Hindia, itu juga kemudian bisa terpengaruh juga kalau misalnya ada fenomena Indian Ocean Dipole gitu. Jadi ini yang menarik, kebetulan minggu yang lalu saya habis menguji doktor di Universitas Brawijaya. Dia riset terkait dengan dinamika populasi ikan lemuru begitu, dan di situ saya jadi bisa ikut belajar juga gitu. Ternyata memang ketika lanina itu kan ikan lemuru yang di Selat Bali itu kebanyakan menghilang gitu, sehingga juga akan mempengaruhi pasokan dari industri pengalengan ikan sarden yang ada di situ gitu, sehingga mereka harus impor jadinya kan, mencari ikan sarden dari tempat lain gitu. Nah sebetulnya ini juga bisa, kalau misalnya bisa dibikin kolaborasi ya antara BMKG dengan KKP begitu ya. Jadi tidak hanya kemudian memberikan warning 3-4 bulan sebelumnya, hanya dikasih warning apa namanya, oh nanti akan terjadi lanina moderat gitu. Ya, sebetulnya itu juga akan mengarah ke bencana kan. Kebanyakan yang disampaikan adalah terkait dengan nanti potensi gelombang lebih tinggi gitu ya ketika masa lanina, kemudian ada potensi curah hujan yang meningkat sehingga terjadi longsor dan banjir gitu ya. Tetapi sebetulnya bisa juga sistem peringatan dini tersebut lebih dikembangkan lagi nih gitu. Dikembangkan menjadi sistem peringatan dini, awas loh kalau lanina gitu ya. Nanti ikan-ikan yang di Selat Bali, ikan lemuru tadi mungkin bisa hilang gitu kan. Nah, jadi pengusaha atau yang punya industri pengalengan atau olahan ikan lemuru sudah mendapatkan prediksi itu gitu, sudah ancang-ancang nih kira-kira dia mau nyari sumber pasokan dari mana begitu. Dan itu menarik begitu. Jadi tidak hanya
hanya sebagai istilahnya peringatan dini untuk mitigasi bencana terkait hidrometeorologi saja, tetapi juga terhadap bencana ekonomi walaupun masih lokal gitu ya, masih lokal gitu terkait dengan ikan lemuru gitu. Mungkin kira-kira contohnya seperti itu Mbak Rani, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sampah boleh Pak? Oh iya, sampah. Oke. Sampah ya, menarik kalau berbicara sampah ya. Ya, jadi kami dari tahun kemarin sama tahun ini kebetulan saya membantu ada tim riset sampah laut dari Dr. Devi sama Dr. Agustin sama Dr. Rini Rahmania. Jadi mereka melakukan sampling itu di Muara Gembong, kemudian juga di Teluk Banten sama di Cisadane begitu. Nah, di situ kita coba mereka juga melakukan deployment kayak drifter gitu ya, tapi ukurannya nggak sampai setengah kilo begitu. Drifter yang dibikin bentuknya kayak tempat sampah begitu, kayak sampah gitu ya. Kemudian dilepaskan. Sebetulnya mereka melepaskannya di dalam sungai begitu. Tetapi yang menarik adalah si drifter itu kemudian ada yang kemudian begitu keluar dari muara itu terbawa arus, ada yang kemudian nyanggrok di Kepulauan Seribu, ada yang masih survive, nggak nyanggrok itu melintasi Laut Jawa menuju ke arah timur begitu. Kemudian dia belok ke Selat Lombok begitu, selewatin Nusa Penida, ke selatan lagi keluar dari Selat Lombok, terus bergerak menuju ke arah barat gitu. Bahkan hampir mendekati Pulau Kokos itu, yang jauh di selatan Jawa begitu. Jadi itu adalah hal yang menarik begitu sebetulnya kalau misalnya kita bisa jadikan bahan rujukan ya, kalau misalnya sampah yang tidak bisa kita tangani di darat gitu ya. Kalau misalnya itu bisa sampai masuk ke badan sungai saja, maka dia mempunyai kemungkinan untuk bisa terbawa oleh arus air sungai menuju ke laut. Begitu sampai di laut, itu sudah sulit untuk ditangani. Pasti dia akan terbawa arus menuju kemana-mana. Begitu. Jadi kalau intinya dengan hasil pemodelan itu, maka yang penting adalah kita harus bisa menangani sampah di darat. Gitu. Jadi gimana caranya diusahakan sampah itu tidak sampai jatuh ke badan air, baik di sungai gitu, maupun langsung yang ke laut. Karena begitu itu sudah masuk ke badan air, masuk ke laut, sudah nggak bisa ditangani. Karena kalau misalnya sudah di laut gitu kan nggak mungkin bikin kapal pengeruk sampah yang harus mundar-mandir keliling Laut Jawa gitu kan ya, nggak mungkin gitu ya. Gitu. Kira-kira gitu Mbak Rani, mohon maaf. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Dodo. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rahaden. Ada 3 pertanyaan nih Mas, mau sekaligus atau satu-satu aja kita? Ya, coba dibacain dulu semua dulu nanti baru. Oke. Coba. Ini ada tiga pertanyaan, coba saya ringkas aja. Yang pertama itu tadi kan sempat dibahas mengenai arus pusaran atau arus eddy ini dan kaitannya dengan fishing ground atau spawning ground ya. Nah, kira-kira ada yang membedakan nggak sih Mas dari karakteristik atau parameter di mana arus pusaran ini berperan atau berdekatan dengan fishing ground atau spawning ground? Kemudian yang kedua, bagaimana dinamika arus pusaran ini dengan atmosfer dan apakah saling mempengaruhi gitu? Apakah eddy itu terpengaruh dinamika atmosfer atau malah sebaliknya? Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan pemodelan laut untuk menghasilkan eddy atau untuk studi eddy ini di perairan Indonesia? Apakah sudah cukup baik dan bagaimana atau apa saja tantangan yang sekiranya perlu diselesaikan? Gitu. Wah,
luar biasa. Pertanyaannya keren banget nih. Iya, terima kasih Mas Rahaden. Ya, sebetulnya saya juga masih dalam posisi belajar ya terkait dengan arus pusaran. Jadi saya mulai mengamati arus pusaran itu dari tahun 2015. Saya kebetulan membantu rekan saya yang dosen di Universitas Pajajaran, namanya Pak Noir Primadona Purba. Beliau itu dosen peneliti yang apa ya, yang kreatif gitu ya, ide-idenya banyak. Sekarang posisinya lagi S3 di Malaysia. Nah, dari situ beliau mengirimkan banyak mahasiswa ke lab saya untuk kemudian mencoba mengoprek-oprek ini yang namanya arus pusaran. Sebetulnya arus pusaran itu seperti apa gitu ya, dan ternyata begitu dioprek, walaupun waktu itu masih posisi hanya PKL magang begitu selama 2 bulan, ternyata menarik nih. Jadi ditingkatkan, diteruskan menjadi skripsi begitu. Jadi pelan-pelan begitu. Memang kendalanya adalah terkait dengan fasilitas sebetulnya ya. Fasilitas. Kalau misalnya kita memiliki fasilitas data yang kontinu gitu ya, kemudian monitoring data yang hasil monitoring yang kontinu datanya gitu, kemudian kita memiliki fasilitas komputer yang bagus gitu ya, itu tentunya akan memudahkan sekali begitu untuk bisa lebih menginvestigasi lebih dalam, lebih luas, lebih panjang gitu, dan lebih detail gitu ya. Tidak hanya kemudian hanya sebagian-sebagian. Jadi karena keterbatasan peralatan komputasi yang ada di lab kami, maka kita per wilayah saja, misalnya Selatan Jawa dulu ya, nanti baru kemudian Selat Makassar gitu, kemudian Laut Natuna gitu. Jadi per wilayah gitu. Kalau misalnya bisa dilakukan seluruh Indonesia, itu memakan waktu yang cukup lama, walaupun sempat ada mahasiswa skripsi kami juga yang dari Unpad itu juga berusaha mengerjakan yang seluruh Indonesia. Alhasilnya dia jadi telat lulus. Jadi hampir habis masa kuliahnya gitu. Tapi cukup menarik ya. Itu kira-kira saja yang nomor 3 dulu, Mas Raden, mohon maaf. Kemudian terkait dengan yang nomor 2 bahwa namanya interaksi begitu. Begitu interaksi berarti ada fenomena hubungan 2 arah gitu. Cukup kompleks. Ini yang saya pahami ya. Jadi mungkin nanti kalau ada penelitian yang lebih dalam lagi ternyata menghasilkan atau mengantitesis dari apa yang kami temukan, itu sah-sah saja, tidak apa-apa, karena memang ilmu adalah berkembang. Jadi intinya kan di laut itu arus itu kemudian berpusar. Nah, tinggal penggeraknya yang memusarkan ini, yang dia membuat eddy ini apa begitu. Jadi bisa saja tergantung juga dari kondisi letak geografis gitu. Jadi bisa diakibatkan oleh batimetrinya begitu ya. Batimetrinya yang katakanlah tadi seperti yang ada di Laut Bali tadi, dia karena seperti mangkok begitu ya, seperti mangkok, maka arus pusarannya kelihatan begitu setelah kedalaman 40 meter ke bawah gitu, itu akan kelihatan sekali dia berpusarnya begitu. Tapi kalau agak permukaan nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalnya posisi yang di selatan Jawa katakanlah, maka di situ lebih kompleks lagi, bahwa di situ juga ada peran angin gitu kan, ada peran angin, kemudian di situ ada peran tadi contohnya yang dari yang keluar dari Selat Lombok itu juga ada aliran yang lain gitu, jadi ada aliran massa air yang kemudian bertemu dengan seretan angin yang di permukaan gitu, sehingga menghasilkan pusaran arus gitu. Jadi sangat beragam gitu. Terus
contohnya lagi yang di Laut Natuna itu juga seperti itu gitu. Jadi ada arus yang dari arah Laut Natuna, laut Cina Selatan gitu ya, dia bergerak menuju ke arah barat laut gitu. Karena kemudian di sana ada tebing kan gitu, jadi kayak mangkok juga tuh setelah di Laut Natuna Utara itu ada kayak tebing begitu, sehingga si arus yang dari Laut Cina Selatan itu cukup kencang ya, sehingga dinamakan Vietnam Jet Current. Vietnam Jet Current. Nah, begitu kemudian dia hampir mendekati si Natuna gitu ya, dia berbelok karena memang posisinya tebingnya seperti itu, gitu, kayak lidah gitu kan. Jadi dia berbelok balik lagi ke arah timur laut. Nah, ketika meninggalkan Natuna ini kemudian disebut sebagai Natuna of Self Current gitu. Jadi ketika proses itu berlangsung terus-menerus, maka dia ada efeknya. Efeknya adalah terjadi arus pusaran di situ gitu. Nah, arus pusarannya ini kemudian dia berubah-ubah. Dia diameternya juga dia tidak selalu sama setiap minggunya, dia akan berubah-ubah, posisinya juga kemunculannya juga. Jadi sangat menarik kalau misalnya kita bilang bahwa sebetulnya mekanismenya seperti apa sih ya, itu saling berinteraksi begitu kan. Yang namanya upwelling itu juga membawa air ke atas gitu ya, itu juga agak mendinginkan air laut begitu kan. Kalau mendinginkan air laut juga kemungkinannya angin juga akan apa ya, mungkin tidak akan terbentuk seperti kalau misalnya permukaan air lautnya panas gitu, yang dia mengkonveksi lapisan udara di atasnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan spawning ground sama yang fishing ground gitu. Sebetulnya juga saya nggak begitu paham ya yang mana fishing ground, yang mana spawning ground, tetapi saya hanya membaca dari literatur bahwa di situ kebanyakan ada spawning ground. Tapi logikanya begini, kalau misalnya di situ ada tempatnya bayi-bayi ikan, tentunya pasti ada ibunya juga kan gitu kan. Tinggal mana yang ketangkap nih, yang bayi ikan tunanya atau yang ibunya ikan tuna begitu. Tetapi paling tidak tadi ketika saya contohkan tadi ikan yellowfin tuna tadi, ikan-ikan itu ngumpul di dekat tepi-tepi itu karena kemungkinannya juga ada klorofil atau ada plankton yang dia posisinya berada di tepi-tepi situ. Dia suka ngumpul di situ karena banyak makanan gitu, sehingga gantian si zooplankton ini gantian dimakan sama ikan-ikan kecil dimakan sama ikan-ikan besar terus gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Kemudian ketika klorofil itu juga dia kan menghasilkan oksigen ya. Ketika dia menghasilkan oksigen, mungkin juga oksigennya itu juga dia dibawa oleh yang downwelling menuju ke bawah tuh gitu. Jadi kemudian bisa apa ya istilahnya mensuplai oksigen terlarut di kedalaman yang di bawahnya, misalnya kedalaman berapa 100 150 seperti itu. Mungkin gitu kurang lebihnya. Mohon maaf, nanti kita bisa diskusi lagi nyari apa ahli perikanan gitu. Mas Hanif, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Mas Dodo. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk menutup sesi kali ini. Sekiranya ada yang mau ditanyakan lagi dari peserta, boleh lewat chat atau mungkin prefer lewat open mic aja biar langsung ngobrol dengan Mas Dodo. Oke. Kalau sekiranya nggak ada, saya punya pertanyaan justru nih Mas Dodo terkait Edis tadi. Soalnya saya cukup tertarik dengan tadi statement Mas Dodo di awal sekali kan, bahwa sirkulasi arus atau sirkulasi massa air itu disebut arus dan ada pengaruh yang baik tapi ada juga yang sekiranya kurang baik tadi ya. Kalau kurang baik kan mungkin kita bisa sepakat bersama kayak misalkan bencana seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Edis ini sendiri tadi kan
Mas Dodo udah menyampaikan banyak sekali, terutama terkait produktivitas primer ya Mas ya, baik itu terkait langsung klorofil atau ke tadi ya, seperti misalkan ikan gitu. Nah, kalau dari EDIS ini sendiri sebenarnya ada dampak lain nggak sih Mas selain percampuran massa air ini? Dan kira-kira ada pengaruh yang apa ya istilahnya bukan buruk ya tapi unfavorable gitu yang kurang bisa apa ya, yang misalkan kita sebagai manusia mungkin menganggap itu sebagai suatu kekurangan atau mungkin bagi komunitas-komunitas biologi lainnya itu yang terdampak gitu dari si Edis ini sendiri. Ya, wah, pertanyaannya susah juga ya. Ya, ya sebetulnya memang gini, tergantung dari sudut pandang mau dari mana begitu ya. Kemudian kalau yang di lepas pantai mungkin sih karena tidak banyak berhubungan dengan manusia. Jadi kebanyakan yang dianggap mempunyai dampak negatif itu adalah ketika sudah sangat berhubungan dengan aktivitas manusia yang mengganggu aktivitas manusia. Tetapi belum tentu juga bahwa yang disalahin arusnya juga, ya nggak belum tentu juga gitu. Jangan-jangan ya udah tahu di situ ada arus itu gitu ya. Ya jangan main-main di situ gitu aja gitu. Ya contohnya kalau mau yang secara lokal gitu ya, yang harus berpusar itu sebetulnya nggak berpusar banget. Jadi mirip gitu ya, karena ada yang arus yang membalik gitu. Itu sebetulnya kayak misalnya rip current gitu. Memang tidak persis banget seperti arus pusaran, tetapi mekanisme dari pembelokan arusnya itu intinya adalah arusnya dia balik gitu, berpusar gitu kan, berpusar gitu. Nah, kalau rip current sendiri kan memang dia kencang ya, dia kencang, tetapi sebetulnya dia posisinya di area yang tenang gitu. Jadi kalau rip current itu kan dia posisinya malah yang di tenang, yang di bagian yang dalam itu karena akibat ketika ada perairan tenang yang diapit oleh dua sisi yang dangkal yang menyebabkan apa ya, kayak gelombang kayak pecah begitu, tetapi kemudian gelombangnya pecah tapi energinya masih tersisa begitu kan, kemudian dia akan bertemu di titik yang tenang tadi, yang sebetulnya dia malah menarik kaki wisatawan yang menuju ke menjauhi lepas pantai gitu. Kalau yang kaget yang ini kan tidak bisa mengendalikan diri, panik, akhirnya kehabisan energi untuk melawan arus itu malah jadi apa ya, tenggelam gitu dan lain sebagainya. Jadi tergantung sebetulnya point of view kita memandang arus itu memiliki dampak negatif atau dampak positif gitu. Kayak misalnya katakanlah memang sudah dibikin kayak tadi misalnya El Nino sama La Nina gitu kan ya itu sudah adil lah gitu. Istilahnya Gusti Kanjeng Pangeran sudah adil gitu kan. Yang misalnya nanti pada saat El Nino di lautnya panen ikan gitu, tapi kemudian di daratnya malah kekeringan gitu. Tapi kalau La Nina juga belum tentu kemudian apa namanya ya, yang di laut mungkin kayak di Selat Bali ikan lemurunya agak apa namanya menghilang gitu ya. Tetapi kan justru kalau di Western Pacific sana, di utaranya Papua, di timurnya Halmahera sana kan justru cakalangnya menjadi lebih banyak. Cuman karena kapalnya nggak berani kan melaut lebih jauh gitu kan, karena posisi gelombangnya lebih tinggi kan, juga nggak bisa keambil juga itu si ikan-ikan itu gitu. Jadi memang tergantung bagaimana kita beradaptasi. Kalau udah laut itu kayaknya kalau mitigasi nggak mungkin gitu. Mitigasi terhadap fenomena laut tuh kayak nggak mungkin, jadi kayaknya kita harus adaptasi aja gitu. Kira-kira gitu Mas Hanif, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Mas Dodo. Mungkin kita cukupkan sekian untuk sesi tanya jawabnya. Untuk menutup Mas, sama seperti pertanyaan saya ke Kang Purkon,
ada yang mau disampaikan terakhir baik itu terkait tentang pusaran arus pusaran ini atau secara umum gitu kan. Tadi Mas Dodo membicarakan banyak sekali dari segi infrastruktur, kemudian penelitian gitu. Terutama mungkin saya di sini beberapa lihat ada yang dari teman-teman mahasiswa gitu. Ya, eh, saya akan encourage gitu ya, memberikan semangat bagi mungkin adik-adik mahasiswa atau peneliti yang mungkin mau tertarik menekuni bidang arus pusaran ini, monggo, masih bisa banyak hal-hal yang mungkin bisa lebih dieksplor lagi, baik untuk S1, S2, S3 gitu ya. Karena kalau sudah namanya fenomena di laut itu kayaknya nggak habis-habis begitu. Nggak akan habis-habis gitu ya. Jadi silakan saja kalau nanti kedepannya ingin berdiskusi dengan saya pribadi lebih lanjut, saya akan membuka kesempatan. Terima kasih Mas Hanif. Iya, terima kasih banyak Mas Dodo. Dengan tadi paparan penutup dari Mas Dodo menutup sesi tanya jawab dan juga sesi pemaparan kita hari ini. Sebelum saya menutup acara hari ini, saya ingin mengundang semua peserta untuk menyalakan kamera. Kita foto dulu terakhir untuk dokumentasi webinar hari ini. Oke, saya tunggu beberapa lagi. Masih belum menyalakan. Oh iya, maaf saya belum ganti itu ya. Belum ganti background. Sama-sama biru, Mas. Iya, saya nggak nyadar kalau ternyata belum ganti background. Sorry. Nah, sekarang udah ganti background. Oke. Mungkin yang lain bisa ikut bergabung atau mungkin Saya dijewer sama Mbak Aida nanti. Nggak ganti background. Oke, mungkin sepertinya sudah ya, mungkin yang lain ada yang berhalangan untuk menyalakan kameranya. Mungkin ya. Kita coba foto sekarang aja. Masih ada yang nyalain beberapa. Oke. Oke, kita foto ya 2 kali ya. Yang pertama 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak ke narasumber, Terima Kang kasih Purfon, Mas Dodo. Terima kasih. Oke, sekian saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan saya sebagai moderator juga dalam memandu acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada seluruh peserta yang masih masih hadir sampai akhir ini, kemudian yang aktif bertanya. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya dari Hagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rime, apa kabar? Rima Ya. dan Mas Joko, Mas Hanif juga. Oh. Salam.